dan mereka gitu harus melakukan proses perpanjangan. Nah, kalau mengacu kepada peraturan yang lama gitu, itu tidak ada jaminan mereka akan diterima atau tidak gitu kan. Dan tidak ada pertambangan batu bara itu yang beri kesejahteraan rakyat pada tingkat tapak, nggak ada. Kita bisa kemanapun kita pergi. Di Bengkulu misalnya kalau kita pergi ke daerah Rindu Hati misalnya, ada nggak rakyat di sekitar sana sejahtera karena tambang batu bara? Nggak ada. Kalau kita ke utara misalnya, ke Pondok Bakir, Gunung Payung, nggak ada. Yang kaya itu kan, yang kaya itu orang-orang yang justru berada di luar, ya minimal di Kota Bengkulu lah. Ada di Kota Bengkulu, gitu kan. Tapi kalau untuk daerah tapak itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Merdeka, kita hari ini diskusi dialog bersama aktivis yang tidak asing lagi di Bengkulu maupun di tingkat nasional yang selalu memperjuangkan nasib masyarakat, terutama masyarakat yang terpinggirkan. Telah hadir bersama kita Bung Ali Akbar, Ketua Kanopi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang mineral dan batu bara yang ini tidak pernah berhenti dan selalu meninggalkan masalah bagi masyarakat. Ya. Sahabat Merdeka, di minerba ini, batu bara dan mineral ini sudah panjang perjalanan. Saya yakin Kanopi akan mengkaji, mengikuti ya, mendiskusikan ya setiap perkembangan maupun pelaksanaan ya dari sebuah peraturan yang menyangkut tentang minerba. Mungkin Bung Ali Akbar sedikit bisa menyampaikan tentang gambaran supaya sahabat kita, sahabat Merdeka bisa memahami betul tentang minerba ini nanti sebelum kita membahas tentang tema-tema yang lain. Iya, ya kalau dengan pendekatan regulasi sebenarnya yang pertama kan Undang-Undang tahun 67 kan yang disebut sebagai Undang-Undang Pertambangan itu. Dan pada saat itu memang semua aset negara yang berada di dalam tanah yang kita sebut sebagai mineral itu dan logam itu dikuasai oleh pusat. Dan habis itu kan terjadi ketimpangan yang luar biasa. Orang tidak suka wilayah-wilayah dijadikan sapi perah gitu. Kelompok-kelompok progresif bergerak gitu kan. Semua orang tahu bagaimana cerita tahun 98 orang kenal itu dikenal sebagai pintu reformasi orang bilang gitu. Itu sudah klimaknya ya. Sudah klimaks, padahal kita dulu tidak pernah bicara reformasi, kita bicara revolusi dulu kan, ya kan. Tapi oke lah, kita terima lah itu sebagai sebuah agenda perubahan gitu. Dan 2009 keluar undang-undang yang baru, gitu, undang-undang mineral dan batu bara gitu. Yang mengakomodasi sebenarnya, walaupun pada saat itu juga ada upaya dari regulasi ini untuk menyelamatkan beberapa perusahaan besar kayak Freeport. Tapi namanya juga regulasi, dia ada tarik ulur kepentingan kayak begitu. Nah, nilai kepentingan wilayah masih muncul pada waktu itu. Artinya, saya mau bilang, yang paling paham soal bagaimana realitas kondisi geografis, kondisi sosial itu kita. Betul. Saya misalnya dalam hal ini orang Bengkulu yang tahu pasti gitu kan. Dan fungsi pengawasan itu harus ada di kita. Fungsi perizinan itu harus ada di kita gitu kan. Nah, undang-undang di tahun 2009 itu mengakomodasi itu gitu. Tapi dalam perjalanannya sepertinya muncul kekuasaan baru. Jadi bahasanya kekayaan itu menjadi tersebar gitu. Ini bukan cuma soal upeti kan, bukan cuma soal dana bagi hasil gitu. Tapi muncul orang-orang yang juga secara kapital dia mempunyai kekuatan. Nah, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang lokal itu juga memberikan warna secara politik. Dan ini saya melihat dalam perjalanannya menjadi satu gangguan buat pusat.
Itu yang saya lihat gitu ya. Tapi menguntungkan bagi daerah. Sangat menguntungkan. Ya. Tapi terganggu bagi pusat. Itu pasti. Ya, Karena periode itu ya. Karena dia kan kayak begini, pusat itu maunya dia melakukan kooptasi itu. Dia kuasai itu seluruh elit gitu. Nah, bagaimana sebenarnya ketika otonomi daerah muncul, dampak buruk itu otonomi daerah yang tidak dipahami, tetapi itu harus kita akui sebagai sebuah model pembelajaran. Misalnya terjadi pembangkangan oleh bupati terhadap gubernur. Betul. Itu terjadi tuh, ya kan? Musrenbang yang dikirim wakil bupati aja lah, bupati banyak pekerjaan yang lain. Itu bentuk-bentuk pembangkangan. Itu memang bagian dari pendewasaan demokrasi. Harus kita lewati yang kayak begitu. Dan muncul juga elit-elit politik yang baru gitu, yang selama ini tidak kenal. Saya kalau kita bilang di Bengkulu, siapa sih kenal Soleh sebelumnya, gitu kan? Yang tiba-tiba jadi elit politik sekarang gitu kan, tuh kan? Agusrin pemain baru lah, gitu kan? Tapi ada yang dulu-dulu memang siapa yang kita kenal gitu, dan itu muncul sebagai sebuah entitas politik yang cukup berpengaruh. Dan itu adalah buah reformasi. Ya kan? Itu adalah buah reformasi. Tapi pusat tidak suka itu. Saya melihatnya gitu. Penikmat reformasi ya? Iya. Jadi pusat tidak suka itu. Karena banyak sekali orang muncul sebagai sebuah entitas politik, memberikan argumentasi yang cerdas gitu kan. Dan tidak bisa dikuasai. Nah, saya melihatnya ada pola-pola penguasaan itu. Terus muncul undang-undang yang baru. Ya kan? Yang baru disahkan 2-3 hari yang lalu itu gitu. Dan semuanya memberangus itu. Memberangus kekuasaan-kekuasaan yang selama ini sudah muncul di tingkat-tingkat wilayah. Bung Ali dan sahabat Merdeka, berbicara dengan regulasi tentang minerba, itu kan sudah berapa kali undang-undang ini. Dan sangat asik ya mendiskusikan ini. Ya. Terus setelah undang-undang itu kan akan ada turunan biasanya melalui perda. Ya. Nah, kalau regulasi itu menyangkut ada di belakangnya, ya, ada di belakangnya, itu akan cepat biasanya, ya kan? Termasuk juga perda. Ya. Gimana kira-kira itu Bang Ali? Ya, dia kan perda juga. Perda itu dia dengan pendekatan regulasi. Bung Rahiman pasti lebih paham karena pernah jadi anggota dewan kan. Tapi maksud saya gitu, pendekatan adanya perda dia menguntungkan wilayah itu. Ada tindakan yang harus dilakukan pada wilayah itu. Dia tidak akan keluar perda kalau memang ada suatu kegiatan yang sifatnya sentralistik. Misalnya gitu, undang-undang keluar peraturan pemerintah dilaksanakan oleh kementerian. Misalnya soal Taman Nasional Kerinci Sebelat, nggak ada perdanya. Karena dia langsung. Dia vertikal gitu. Nah, begitu juga dengan hal ini nanti gitu. Ketika wilayah hukum pertambangan itu sudah disahkan sebagai sebuah undang-undang dan diturunkan dalam peraturan pemerintah gitu. Dan pemegangnya sudah ada tuh, Kementerian SDM. Artinya tidak perlu lagi ada tindakan regulasi pada tingkat daerah. Nggak perlu. Paling nanti yang perlu itu adalah dana bagi hasil. Ya, itu Pak. Dan itu kan kecil sekali sebenarnya. Kalau saya lihat dana bagi hasil sebelumnya 1% kan. Kalau sekarang mereka tingkatkan menjadi 1,5% dana bagi hasil. Tapi itu tidak signifikan terhadap pendapatan daerah. Karena bukan itu sebenarnya yang mau dikejar. Yang mau dikejar itu adalah munculnya orang-orang berkualitas pada tingkat kampung, pada tingkat provinsi, karena ketersediaan sumber daya. Dan itu yang dipotong. Bung Ali, kita bicara sejarah sedikit sekilas tentang minerba ya, mineral batu bara di Bengkulu. Itu di tahun 2012 ya, 2012 itu kan ada pembahasan perda yang sempat hilang, ya, nggak tahu tanda kutip hilangnya di mana ya, karena di situ waktu itu ada keputusan Pansus Minerba, itu 7 IUP dicabut, 7 IUP dalam pengawasan. Nah kemudian Transmedman apa tuh? Kapal itu kan ditutup, dihentikan. Itu bagaimana menurut kajian Kanopi? Saya sebenarnya ketika Korsup Minerba oleh KPK itu saya udah cukup senang tuh, ya kan? Saya ini bukan orang yang suka dengan tambang batu bara itu ya. Artinya dan proses penertibannya itu udah cukup baik tuh. Misalnya dari hampir 105 izin perusahaan tambang yang keluar yang ada di Bengkulu,
batu bara itu tinggal sekitar 39. Artinya ada proses penciutan tuh. Junaidi misalnya selaku gubernur pada saat itu kan juga jadi bulan-bulanan juga gitu kan. Bagaimana dia misalnya menghentikan transhipment batu bara di Pulau Tikus, kita ingat bagaimana itu kan. Saya sempat ketemu dengan beliau dan beliau bilang, saya ditelepon bintang 2 ya kan. Tapi saya gubernur. Pada saat itu dia bilang saya gubernur gitu. Tapi artinya gitu, gubernur pun itu bisa dihantam tuh sama ini untuk urusan batu bara ini kan. Nah, habis itu gitu, saya pada saat itu berpikir ini akan ada proses perbaikan baik secara manajemen maupun secara operasional di lapangan. Saya mikirnya kayak begitu dengan Korsut KPK itu. Ternyata muaranya bukan itu, ya kan? Muaranya bukan ini adalah upaya, kan? Saya kesimpulan saya buat setelah lahirnya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru ini. Ini adalah upaya bagaimana mensistematikakan ini. Yang agak kurang-kurang beres ini bukan dibenarin kayak gitu, tetapi dibunuh, diselesaikan semua gitu, sehingga muncul gitu. Dan kalau kita lihat siapa pemilik yang 39 itu jelas ada aktor-aktor, tinggal si A, si B, si C kan ketahuan tuh, ya kan? Dan ini gampang gitu ditarik. Nah, baru keluar yang ini. Kan? Kita lihat sejarah, maksudku, dan tidak ada orang yang tidak tahu proses itu, gitu kan? Ya, yang paling mendasar juga, pada saat setiap pembahasan itu pemiliknya nggak pernah tahu siapa. Ini yang susahnya kan? Semuanya ada di entah berantasan kan? Paling 1 aja atau 2 pemilik yang ada di Bengkulu untuk pembahasan. Nah, sahabat Merdeka, RMultiP Bengkulu, berbicara tentang minerba, ini banyak sebenarnya yang sangat tergantung ya, dan sangat berkepentingan di sini, terutama pemilik yang sahnya. Ya. Bahkan sampai terjadi permainan yang cukup keras di antara pebisnis batu bara. Bung Ali, menurut kajian Kanopi, apakah ada indikasi setiap pembahasan undang-undang tentang minerba ini cokong-cokong di belakangnya? Ya, saya bilang tadi, misalnya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara tahun 2009 itu kan, ya, itu adalah bagaimana sebenarnya menyelamatkan Freeport dengan kontrak karyanya yang udah mau habis itu. Ada beberapa perusahaan yang lain. Yang sekarang itu sebenarnya gitu ada 7 perusahaan besar, Arutmin misalnya, ada Aru salah satunya. Kaltim Primakol, itu yang perusahaan-perusahaan besar yang masa kontraknya udah mau habis tuh. Dan mereka gitu harus melakukan proses perpanjangan. Nah, kalau mengacu kepada peraturan yang lama gitu, itu tidak ada jaminan mereka akan diterima atau tidak gitu kan. Dan tidak ada pertambangan batu bara itu yang beri kesejahteraan rakyat pada tingkat tapak, nggak ada. Kita bisa kemanapun kita pergi. Di Bengkulu misalnya kalau kita pergi ke daerah Rindu Hati misalnya, ada nggak rakyat di sekitar sana sejahtera karena tambang batu bara? Nggak ada. Kalau kita ke utara misalnya, ke Pondok Bakil, Gunung Payung, nggak ada. Yang kaya itu kan, yang kaya itu orang-orang yang justru berada di luar, ya minimal di Kota Bengkulu lah. Ada di Kota Bengkulu, gitu kan. Tapi kalau untuk daerah tapak itu nggak ada. Nah, ini yang menurut pandangan saya gitu, selalu ada kepentingan. 7 perusahaan besar gitu yang kontrak karyanya sudah PKP 2B namanya kan, apa namanya tuh, saya agak lupa singkatan. Tapi itu apa namanya tuh, perjanjian karya pertambangan batu bara. Nah, itu PKB 2B. Itu ada 7 perusahaan yang sedang menunggu untuk melakukan perpanjangan. Nah, mereka tuh nggak mau repot, sehingga di undang-undang yang baru ini disebutkan yang akan melanjutkan PKB 2B itu dijamin diberikan. Semakin jelas, sahabat Merdeka, bahwasanya kalau melihat mengacu kepada undang-undang yang baru, dari melihat akar sejarah tadi, memang
ada yang di belakangnya ini supaya untuk memuluskan setiap regulasi yang ada. Dan mereka, Bung Ali, Ya. kita diskusi di episode yang selanjutnya. Ya.